Disclaimer, segala sesuatu yang ada pada video ini adalah berdasarkan opini dan pengalaman pribadi. Apabila ingin mencari informasi yang lebih detail, dipersilakan melakukan riset secara individu ataupun bertanya kepada ahli. Halo semuanya, balik lagi sama gua Ing di konten monolog. Kali ini kita bakalan ngebahas ini sih, problem yang sering temuin sama teman-teman yang YouTuber atau teman-teman yang konten kreator gitu. Kayak apa alasan konten kita sepi? Tapi di sini isinya mostly ya pendapat sama pengalaman gue pribadi aja gitu. Karena kan pengalaman dan pendapat setiap orang mungkin beda-beda ya. Cuman di sini gue pengen memberikan POV gue akan hal itu gitu. Soalnya gini loh teman-teman gitu. Gue tuh sering banget ngedenger lah istilahnya teman-teman yang YouTuber lah terutama gitu, kayak ngeluh gitu, kenapa ya penonton gue sepi, pada kemana ya, kok nggak serame dulu gitu. Ya istilahnya sering banget lah ngeluhin masalah tentang viewernya mereka gitu. Dan yang jadi keresahan gua dan ngebuat sebel juga ya, beberapa dari mereka yang ngeluhin itu bukannya beradaptasi gitu, tapi malah selalu mengeluh tentang viewernya yang hilang-hilang gitu. Kayak mengeluhkan sesuatu yang tidak bisa dikontrol oleh kitanya gitu. Sementara kan emang diperlukan adaptasi gitu untuk menghadapi hal itu bagaimana gitu. Entah dari kita improve kontennya kita, mungkin kita belajar tentang public speaking yang lebih baik, storytelling dan lain sebagainya gitu. Kalau misalkan kita ngeluh-ngeluh terus, bukannya viewer kita malah semakin berkurang ya. Karena kalau misalkan mereka datang ke streamnya kita atau mereka datang ke kontennya kita, kayak dengar keluhan lagi, itu lagi masalahnya gitu. Kayak ya itu menunjukkan bahwa lu sebagai konten kreator tidak mau beradaptasi dengan masalah yang sedang lu hadapi. Nah itu yang membuat aing sendiri jadi sebel sih dengan kelakuan orang-orang yang kayak gitu. Dan kebanyakan teman-teman di sini ya cuma bisa ngikutin gitu, sama misalkan teman-teman yang bikin konten gaming kan, ngikutin main game yang lagi tren gitu kan. Tapi ya isinya sama-sama aja sebenarnya. Kalau misalkan geser ke YouTuber yang lain pun, ke streamer yang lain gitu, nggak ada perbedaannya gitu. Cuma jadi satu dari banyak lah istilahnya gitu, bukan jadi the only one. Dan kalau menurut gua di sini adalah kalian harusnya punya mindset yang kayak gini lah. Yang namanya orang kan pasti punya kesibukan masing-masing gitu. Nggak mungkin dong setiap jam, setiap hari dia nontonin kontennya kita. Ya mereka kan nggak senolev itu gitu. Yang harus kita pahamin adalah di sana gitu. Bukan ngemis-ngemis, kenapa sih kalian gak nontonin konten aku lagi? Kalian jahat banget. Mereka juga manusia gitu, ada jam istirahatnya, punya titik jenuh juga gitu. Karena hal itu ya pasti terjadi gitu. Kayak istilah inilah, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ya mungkin emang bukan masanya di mereka nontonin lu lagi karena mereka udah ke distract sama kegiatan lain gitu. Ya intinya fokus ke hal yang bisa kita kontrol aja, yaitu cara kita nanggepin si sepinya penonton ini kayak gimana gitu. Bukan malah jadi hal yang ngebuat kita jadi down lah, itu kan gak bagus gitu. Cara lainnya mungkin adalah dengan lu promosi gitu kan. Contoh, main platform yang lu pakai adalah YouTube. Lu bisa re-upload konten lu di platform yang lain kayak Instagram, TikTok, Twitter dan sebagainya gitu. Cuman kalau misalkan lu udah upload di platform yang berbeda pun masih sepi, yang jadi problem itu berarti bukan platformnya di mana, tapi kualitasnya. Kualitas konten yang lu berikan terhadap calon-calon penonton baru atau mungkin penonton-penonton lu yang lama ya memang tidak memenuhi standar mereka gitu. Karena ya emang tidak entertaining dan menghibur buat mereka tuh. Kalau lu tidak mementingkan kualitas, wajar nggak kalau misalkan sepi? Karena di sini lu egois banget. Lu menganggap mereka sebagai metrik dan angka nih penonton-penonton lu itu gitu. Tapi di sini lu tidak mementingkan mereka, tidak memikirkan enjoymentnya mereka menonton konten yang lu buat. Karena kalau misalkan gue pribadi pengen bikin konten yang egois, konten yang memenuhi satisfaction diri gue sendiri, gue nggak berharap bakal banyak orang yang nonton gitu. Gue cuma berharap ditonton sama orang-orang yang mau nonton aja gitu. Karena di kondisi ini ya emang gue lagi egois, like I don't give a fuck. Emang bukan lagi mode people pleasing gitu. Ya bodo amat orang mau nanggepin apaan gitu. Yang penting kan guanya happy,
guanya seneng, happy kan seneng ya, pokoknya guanya happy, guanya seneng, ya itu kan sama aja. Kok diulang lagi sih? Iya, intinya guanya happy, guanya seneng. Anjing, ulang mulu dah. Ya itulah pokoknya lah. Ya. Ya intinya kalau misalkan kita mencari kepuasan untuk diri sendiri, ya jangan berekspektasi apapun sama orang lain gitu. Contohnya ya pengen konten kitanya rame, karena tujuan kita ngebuat konten ini ya untuk mencari kepuasan diri sendiri kan. Ya terus kenapa harus berharap sama orang lain gitu. Yang terpenting adalah satu tujuan itu terpenuhi kalau menurut gue. Dan elu sebagai orang yang ada di belakang layar harus merasa cukup akan hal itu gitu, nggak boleh serakah. Dan tambahan ya sedikit notes gitu, mungkin kalau misalkan lu live streamer ya, kalau misalkan sepi mungkin pembawaannya lu yang kurang gitu. Selain pembawaan lu yang kurang, interaksi lu sama viewer juga ya seadanya aja gitu. Kayak lu nanggepin mereka ya cuma sebatas nanggepin aja gitu, nggak bener-bener pengen connect sama merekanya gitu. Karena lu menganggap mereka ya udah gitu, penonton aja gitu, nggak ada rencana lu juga ke depannya kalau misalkan pengen ngajak mereka jadi temen or anything gitu. Dan mungkin hal itu yang ngebuat penonton lu nggak ngerasain sense of community itu di live streamnya lu gitu. Mereka ngerasa ya udah di sini gue cuma lewat aja gitu, gue nggak mau komit di sini kelamaan gitu, buat apa juga. Selain itu kan ya mungkin lu juga nggak jago gitu main game yang lu maininnya juga gitu. Ya semakin gak ada alasan buat mereka nangkring di streamnya lu gitu. Coba lu realize akan hal inilah gitu dan improve di sana kalau menurut gua mah. Siapa tahu kan dengan lu menyadari hal-hal seperti ini gitu, itu bisa membawa kembali gitu, atau enggak mendatangkan yang baru. Maksudnya di sini adalah penonton yang lama jadi lebih terhibur dengan elunya, dan penonton yang baru jadi mau stay dan betah lama-lama sama elunya juga. Selanjutnya mungkin solution yang bisa lo lakuin adalah dengan collab sama kreator lain, entah itu VTuber lain atau streamer gitu yang menurut lo worth it lah gitu. Cuman di sini make sure orang yang lo ajak collab adalah orang yang bisa lo ajak berchemistry, karena banyak banget lah gitu yang udah collab pun kayak di depan layar mereka kelihatan akrab, tapi begitu udah beres collabnya ya udah gitu. Itu sering banget terjadi sebenarnya, dark side-nya lah. Dan hal yang perlu lu inget, kalau misalkan kita berteman sama kreator lain tuh, sebenarnya kita kan pengen gitu si penontonnya mereka itu mampir juga ke streamnya kita lah. Kenapa kayak gitu? Karena ya itu tujuan kita collab kan, siapa tahu dapat penonton baru dari collab itu gitu. Karena kalau misalkan nanti si streamer atau VTuber yang kita ajak collab nggak bisa streaming gitu, nah penontonnya kan bingung karena nggak ada yang mereka tonton. Siapa tahu kalau misalkan kita live, mereka jadi ikut mampir gitu loh. Karena kan yang kita cari sebenarnya penontonnya kan. Karena kita memperbesar koneksi ya, itu nggak sih sebagai streamer alasan terbesarnya ya kalau menurut gua. Karena nyari penonton loyal yang baru nggak sih. Tapi ya network sama si orang yang diajak collab juga ya jangan disepelein gitu. Karena biasanya kan kalau misalkan kita kenal teman-temannya mereka pun jadi ngebantu kitanya juga. Ya that's the power of networking gitu. Jadi ya jangan terkungkung sama dunia lu sendiri lah. Kalau misalkan lu takut stream lu sepi gitu, lu harus keluar dari comfort zone-nya lu gitu. Coba ke teman-teman terdekat lu aja gitu, yang sama-sama bergerak di industri yang sama. Karena nggak ada yang salah kok dari hal itu gitu. Sama notes ya, VTuber atau streamer itu jarang nonton streamnya kita, karena yang pasti nontonin streamnya kita adalah penontonnya mereka. Jadi ya fokus buat ngasih impression ke penontonnya gitu, jangan cuma ke VTuber atau streamernya. Karena yang namanya temen streamer atau temen VTuber udah jelas mereka pasti lebih mentingin bikin dan upgrade kontennya mereka daripada nontonin kita. Itu aja mungkin yang bisa digarisbawahi ya. Atau mungkin lu juga bisa kayak gini nih, kan lu punya temen yang streamer nih, terus lu juga punya temen yang VTuber kan, yang istilahnya mungkin lebih lama dari lu, atau enggak growth-nya lebih bagus dari channelnya lu gitu. Ya lu kan bisa minta feedback gitu, saran atau kritik dari mereka, gimana caranya lu improve konten lu biar ya nggak sepi lagi gitu kayak yang lu khawatirkan. Cuman di sini
Ya ketika lu udah minta saran, ketika lu udah minta feedback ke mereka, ya saran dan kritik itu ya lu cerna, lu pahami baik-baik, ya bukan cuma nanya terus gak dipraktekin apa-apa gitu. Karena banyak banget kan yang udah belajar nonton video YouTube, udah kesana sini minta saran atau kritik, tapi ujung-ujungnya gak diaplikasiin juga. Kayak itu ya sama aja bohong gitu. Dan itu menjadi bukti bahwa lu tidak menganggap serius masalah yang sedang lu alami ini gitu. Karena orang yang cuma main-main, kalau misalkan ngedapetin result yang main-main juga, itu ya emang udah jalannya gitu. Beda kalau misalkan orang yang udah serius, karena itu udah ada di mana-mana lah contohnya gitu. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke orang lain, di keluarga lu juga pasti ada yang seperti itu gitu. Pasti anggota keluarga lu yang bener-bener serius menjalani apa yang dia jalani gitu, kelihatan berbeda sama keluarga lu yang cuma setengah-setengah gitu. Mungkin segitu aja ya buat monolog yang sekarang. Mudah-mudahan ada yang bisa lu ambil lah gitu. Kalau nggak ada pun nggak masalah. Kalau misalkan di antara kalian ada yang pengen nambahin atau ikutan diskusi, bisa kalian tulis aja lah di kolom komentar ya. Terus kalau misalkan pengen support directly secara finansial buat channel ini, bisa klik link traktir yang ada di bawah juga di description. Ya intinya segitu, gue Ing pamit, bye bye.